Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau yang biasa disebut dengan UKIT. Berikut rangkaian uji kinerja saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana keadaan kalian hari ini, sehat? Sehat. Ya. Supaya kegiatan kita lebih bermanfaat, kemudian pembelajaran kita lebih berkah, kemudian juga ilmu yang saya sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Alangkah baiknya jika pertemuan kita ini diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, saya izin buka masker dulu supaya suaranya lebih jelas. Oke, kita absen dulu untuk kelas 10 RPL 1. Kelas 10 RPL 1. Angga, kemudian Anggara, kemudian Anton, udah semua ya? Oke, alhamdulillah untuk kelas ini memang selalu kompak, selalu hadir semua. Gitu. Pertahankan kekompakan kalian untuk pembelajaran kali ini karena memang di situasi pandemi COVID-19 ini siswa itu sudah mulai nyaman berada di rumah masing-masing. Sudah merasa nyaman belajarnya di rumah, tidak lagi mau datang ke sekolah karena memang pandemi yang berkepanjangan, sehingga niat untuk belajar, niat untuk datang ke sekolah itu sulit sekarang ya. Nah, kalian harus tahu bahwa untuk bisa datang ke sini itu memang perlu perjuangan yang keras, dan itu memang perlu kalian lakukan. Ada sekedar informasi bahwa ketika waktu saya masih sekolah dasar, ketika saya waktu SD itu, zaman saya SD ada yang mengatakan bahwa kamu kalau sekolah di SD itu maka tidak akan pernah bisa menjadi orang yang berhasil. Itu waktu saya ke SD, waktu saya zaman SD itu ada yang bilang gitu. Karena memang saya sekolahnya di SD yang memang tidak terlalu favorit atau bahkan terkesan SD yang kecil sekali, jumlahnya juga cuma sedikit, siswanya hanya 18 orang. Berdasarkan pengalaman atau berdasarkan rata-rata lulusannya itu tidak pernah melanjutkan sekolah. Nah, sehingga banyak yang mengatakan kepada saya itu bahwa udah sekolah desain itu paling hanya sampai lulus SD. Nah, tapi dari sana saya berpikir bahwa nggak bisa nih harus seperti itu, nggak bisa nih saya mengikuti alur yang sudah terjadi, harus saya rubah. Saya harus menjadi seorang yang berbeda di sekolah ini. Pokoknya harus beda. Ketika orang lain mengatakan bahwa lulusan dari sekolah ini hanya sampai tingkat SD, paling tinggi juga tingkat SMP misalkan, maka saya harus lebih dari itu. Akhirnya saya bertekad dari sana, dari mulai saya SD itu bertekad dan bisa sampai sekarang. Nah, begitu juga dengan kalian. Ketika kalian sekarang orang lain berada di zona nyamannya, siswa-siswa yang lain sedang berada di zona nyaman di rumahnya masing-masing dengan handphonenya, dengan gamenya, kalian masih bersemangat untuk datang ke sekolah. Ini suatu hal yang harus kalian pertahankan karena ini akan menjadi bekal kalian, bahwa motivasi ini, rajin belajar ini, semangat belajar ini akan menjadi bekal kalian untuk mencapai kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, tapi tetap
karena kita masih dalam keadaan pandemi, maka ke sekolahnya harus diatur. Artinya penerapan protokol kesehatannya harus tetap dijaga. 5M-nya harus tetap dijaga, ya. Harus selalu dipertahankan dimanapun kalian berada sebenarnya, tidak hanya ke sekolah. Karena virus itu tidak menyebar hanya di sekolah saja. Bisa saja menyebarnya adalah di jalanan, bisa saja menyebarnya di angkot, atau mungkin bisa saja di rumah kalian sendiri. Maka protokol kesehatan harus tetap kalian laksanakan. Oke, silakan Didit, apa materi kita pada pertemuan yang minggu lalu? Bapak izin menjawab. Kita minggu lalu mempelajari tentang struktur kontrol perulangan while. Oke, ya, betul bahwa materi kita di minggu yang lalu adalah mengenai struktur kontrol perulangan while. Nah, dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah masih seputar struktur kontrol perulangan, tapi struktur kontrol perulangan yang kita akan pelajari hari ini adalah struktur kontrol perulangan for. Ya, karena pada waktu minggu lalu saya kalau tidak salah masih ingat dari jawaban Anda itu bahwa struktur kontrol perulangan ada banyak. Ada while, ada for, ada for each, ada do while, dan ada masih banyak yang lain. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah mengenai for. Ya, tapi sebelum kita mempelajari struktur kontrol perulangan for, maka kita akan adakan pretest terlebih dahulu. Saya ingin tahu dulu sudah sejauh mana pemahaman kalian atau pengetahuan kalian mengenai struktur kontrol perulangan. Nah, pretestnya gimana? Pretestnya kalian bisa kerjakan di handphone kalian masing-masing, ya, dengan mengetikkan URL ini. Ya. Kalian bisa ketikkan di browsernya, ya, https kemudian bit.ly/kemudian pretest 1811, ya. Kalian bisa ketikkan bit.ly/pretest 1811 tanpa spasi, ingat. Nanti kalian akan diarahkan ke Google Form yang berisi soal-soal pretest. Kalian kerjakan soal pretest itu selama 5 menit saja, karena soalnya juga hanya sedikit. Saya hanya ingin tahu sudah sejauh mana kalian memahami materi struktur kontrol perulangan atau mengetahui materi struktur kontrol perulangan di pertemuan sebelumnya. Silakan dibuka, sudah terbuka halamannya. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semua? Mau lidi sudah? Oke. Jika sudah, nanti saya lihat di nilainya. Ya. Saya cek dulu di sini terkait nilai pretestnya. Baik, ya. Ternyata setelah saya lihat di grafiknya ini bahwa nilainya itu rata-rata masih ada yang belum tuntas, ya. Masih ada yang belum tuntas, sekitar berapa nih? 9 orang dari 15 siswa yang belum tuntas. Oke, ya. Baik, nggak masalah sebenarnya untuk pretest ini, karena memang pretest itu hanya untuk mengetahui atau mengukur sudah sejauh mana kemampuan kalian terkait pembelajaran menggunakan struktur kontrol perulangan. Ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ke depan. Baik, kembali lagi ke struktur kontrol perulangan. Untuk perulangan for yang akan kita pelajari ada 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian ada kompetensi dasar keterampilannya, yaitu membuat kode program struktur kontrol perulangan. Dengan tujuannya adalah kalian bisa menerapkan, atau kalian bisa membuat, atau kalian juga bisa menganalisis mengenai apa itu struktur kontrol perulangan dan bagaimana kode program yang harus dibuat dengan menggunakan struktur kontrol perulangan. Nah, itu target kita di pembelajaran hari ini. Jadi perulangannya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, struktur kontrol perulangan dengan for seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ya. Baik. Selain daripada ini, nanti juga kalian akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan, ya, terkait pertemuan kita hari ini.
setelah mengerjakan LKPD, nanti ada post-testnya atau ada tes akhir yang harus kalian kerjakan juga. Apakah kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan nanti ke depan, ataukah memang perlu perbaikan-perbaikan yang lain? Baik ya. Oke. Nah, ini ada ilustrasi permasalahan bahwa ada tulisan apa? Coba ada yang bisa. Coba dibaca deh. Lutfi, itu tulisannya apa sih? Yang di depan? Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terus yang keduanya? Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiganya? Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu banyak sekali perulangan atau kata-kata yang diulang dengan tulisan yang sama. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Aku berjanji tidak akan mengulangi. Terus sampai dengan kalau di sana ada berapa tuh? Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira kalau misalkan saya suruh menulis aku berjanji tidak akan mengulangi lagi sebanyak 20.000 kali, sampai nggak kira? Pegel nggak tuh tangan? Pegang. Pasti kan? Ketika menulis sesuatu yang berulang-ulang, kemudian hal yang sama diulang-ulang, itu sangat luar biasa. Pegel sekali, capek sekali pasti. Nah, hal-hal semacam ini yang akan kita selesaikan atau yang akan kita lakukan, bagaimana caranya supaya pengulangan-pengulangan yang seperti ini kita hanya bisa melakukan satu kali saja, satu kali pekerjaan, tapi bisa melakukan perulangan sebanyak yang kita minta. Nah, dengan menggunakan struktur kontrol perulangan, maka hal-hal seperti ini itu cukup dengan satu kali perintah, tapi kita bisa membuat sebanyak perulangan yang kita inginkan. Itu gunanya struktur kontrol perulangan. Jadi struktur kontrol perulangan itu apa? Struktur kontrol perulangan itu adalah sebuah iterasi atau sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan yang banyak atau permasalahan yang terus-menerus, tetapi permasalahan itu adalah permasalahan yang sama. Seperti halnya tadi, menulis aku tidak akan mengulangi lagi sebanyak yang kita minta. Nah, itu kan permasalahan yang sama, menulis ini juga. Di dalam struktur kontrol perulangan ada 3 hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah inisialisasi, yaitu pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variabel kontrol. Nah, ini seperti apa nanti kita akan lihat. Kemudian ada syarat, ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Kemudian ada penambahan, artinya iterasinya berapa kali, ya, pengaturan perubahan nilainya berapa kali, atau pengaturan perubahan nilai variabel kontrolnya berapa kali. Apakah itu plus-plus, apakah itu min-min, apakah itu increment, apakah itu decrement. Waktu minggu lalu kita pernah pelajari mengenai increment dan decrement kan. Nah, ini juga sama. Di struktur kontrol perulangan for ada increment, ada juga decrement. Nanti kita akan praktekkan. Oke. Nah, ini konsep yang harus kalian pahami dulu mengenai struktur kontrol perulangan. Definisi struktur kontrol perulangan for itu seperti ini. Bahwa struktur kontrol perulangan for bisa atau biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Artinya kita sudah mengetahui terlebih dahulu mau diulang berapa kali katanya, mau diulang berapa kali hurufnya, angkanya, atau iterasinya. Nah, ini kegunaannya dari struktur kontrol perulangan for. Nah, dari segi penulisannya, struktur kontrol perulangan for lebih efisien dibandingkan dengan struktur kontrol perulangan yang lain sebenarnya. Ya, dibandingkan dengan while, atau dibandingkan dengan for each, atau dibandingkan dengan do while. Tapi memang harus sesuai dengan aturan-aturan atau harus sesuai dengan kasus permasalahan yang kita selesaikan. Jadi tidak serta-merta bisa diselesaikan hanya dengan satu contoh struktur kontrol perulangan. Artinya bahwa tidak bisa diselesaikan hanya dengan for saja, tidak bisa diselesaikan dengan while saja, tidak bisa diselesaikan dengan do while saja. Pasti ada beberapa kasus yang harus diselesaikan sesuai dengan struktur kontrol perulangannya. Dan ini strukturnya, bahwa untuk for itu ada for, kemudian ada nilai awal, ada nilai awalnya, kemudian ekspresi booleannya, kemudian ada penambahan atau pengurangan dan statementnya. Karena memang saat ini kita sedang ada keterbatasan komputer yang digunakan, sedang dipersiapkan untuk P3K.
Jadi ada beberapa komputer yang dari kampus 2 ini dipindahkan ke kampus 1, sehingga memang pembelajaran kita agak sedikit terganggu. Ya. Maka dari itu kita praktikannya menggunakan handphone saja. Ya. Nah, saya contohkan di sini menggunakan komputer atau laptop. Kalian bisa mencobanya langsung dengan menggunakan handphone. Ya. Kalian ketikkan di halamannya, ya, for, kemudian buat variabelnya $i sama dengan 1. Kemudian $i kurang dari 10, kemudian $i plus plus. Nah, setelah itu statementnya. Nah, statementnya adalah ini adalah perulangan ke strip baru isi $i. Sudah? Agak sulit ya kalau di handphone ya, tapi memang kalian harus itu ya, harus bisa juga gitu. Karena ada beberapa kakak tingkat kalian yang tidak punya laptop, mereka ngodingnya pakai handphone dan itu bisa bikin aplikasi ya. Kalian juga bisa nonton di YouTube yang saya untuk referensi mengenai kakak tingkat kalian yang sudah menggunakan maksudnya yang sudah membuat aplikasi tapi hanya dengan menggunakan handphone, ngodingnya hanya di handphone. Itu bisa. Oke, saya ilustrasikan di sini. Kita lihat ke papan tulis biar lebih jelas. Oke, perhatikan. Di sini diketikkan bahwa for kemudian $i sama dengan 1, ya. Kemudian $i kurang dari 10. Kemudian $i plus plus. Kemudian di sini tampilkan ini perulangan ke $i. Oke. Perhatikan. Struktur kontrol perulangan for, ya. For inisialisasi awal. Inisialisasi awalnya berapa? Inisialisasi awalnya adalah 1. Artinya kita akan mulai iterasi dari angka 1. Kemudian i kurang dari 10. Artinya terakhirnya adalah 10 dan i plus plus atau nambah 1 secara increment, ya kan? Nah, setelah itu tampilkan ini perulangan ke i. Baik. Pertama sekarang i-nya berapa? Ini berapa? 1. Oke. 1. Apakah 1 kurang dari 10? Ya, kayak tambahin. Maka tampilkan karena 1 kurang dari 10 ini perulangan ke 1. Ya kan? Karena tadi inisialisasinya pertama 1. Kemudian setelah kita cetak 1, nah ini perulangan ke 1. Ke 1 nih. Kita naik lagi dari sini ke for lagi. Tadi i-nya adalah 1. Sekarang karena naik 1 atau i plus plus, i-nya berarti menjadi berapa? 2. Oke. Apakah 2 kurang dari sama dengan apakah 2 kurang dari 10? Ya. Ya kan? Maka tampilkan ini perulangan ke 2. Selanjutnya dia naik lagi. I-nya tadi berapa? 2. Setelah naik ke atas berarti i-nya menjadi 3 ya karena nambah 1. Apakah 3 juga kurang dari 10? Ya kan? Maka tulis 3. Terus sampai dengan seterusnya. Nah, kemudian terus nih. Kemudian kita ketemu di 9. Nah, misalkan di angka 9. Naik lagi nih ke sini. 9. I-nya 9. Apakah 9 kurang dari 10? Ya kan? 9 kurang dari 10 kan? Maka tampilkan perulangan ke 9. Sekarang naik lagi berarti. Setelah 9 berarti I-nya menjadi 10. Nah, apakah 10 kurang dari 10? Kenapa tidak? Nah, betul. Karena tidak ada sama dengannya. Jadi, si 10 ini tidak masuk. Hanya dari 1 sampai dengan 9. Ya. Kalau misalkan I kurang dari sama dengan 10, maka dari 1 sampai dengan 10. Tapi karena kasusnya di sini tidak ada sama dengannya, berarti hanya sampai dengan angka 9.
Ya, maka perulangannya pun ini perulangan ke 1, 2, 3 sampai dengan 9 sesuai dengan apa yang ada di proyek. Bahwa perulangannya hanya sampai dengan ini adalah perulangan ke 1, 2, 3 dan sampai ke 9. Itu contoh perulangan for dengan increment. Paham ya sampai sini? Oke, paham. Kita akan melaksanakan praktik secara berkelompok. Ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya, silahkan saya nggak akan atur. Saya harus kelompok ini, sini, enggak lah. Ya, kelompoknya kalian silahkan tentukan sendiri. Yang terpenting adalah syaratnya satu. Syaratnya adalah harus laki-laki dan perempuan ada di dalam kelompok itu. Karena kita perempuannya ada 4, berarti dari 4 kelompok itu harus ada 1 perempuannya. Ya, hanya itu syaratnya. Ya. Mungkin siapa ya kira-kira yang bisa bikin kelompok kita ini? KM aja ya, KM. Oke, silakan Geta, kamu bentuk kelompoknya ya. Kamu bentuk kelompoknya sesuai dengan aturannya tadi. Oke, saya ulang ya. Jadi yang kelompok 1 itu Angga, Anggara, Revi Hari. Kelompok 2-nya Nanda, Salman, dan Maulidi Sarip. Kelompok 3-nya Lita, Yosef, Revi dan Revi siapa nih? Dindin dan Sandi Hairul. Kemudian kelompok 4-nya Lutfi, Geta, Aton dan Sandi Fauzan, benar kan? Oke, nah karena kita berkelompok, kemudian kita sedang pandemi juga, jadi agak diatur ya. Nanti duduknya kalian secara berkelompok tadi, untuk kelompok 1 di sebelah sini, kebetulan memang monitornya di bawah ya, jadi agak luas. Kelompok 1 di sebelah sini, kemudian kelompok 2-nya di sebelah sini, kemudian kelompok 3-nya di sebelah sana di belakang, dan kelompok 4-nya di belakang sana. Oke? Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Pelan-pelan aja ya. Silakan duduk dulu sesuai dengan kelompoknya supaya lebih jelas nanti saya melihat kelompok kalian. Nah, nanti kelompok ini akan kita gunakan ketika kalian mengerjakan LKPD. Namun sebelum kita mengerjakan LKPD, di dalam struktur kontrol perulangan itu ada penerapan beberapa kasus. Salah satunya adalah kasus sorting atau kasus pengurutan. Ya, biasanya kan kalian suka tuh mengurutkan dari terkecil ke besar, dari besar ke kecil, ya, mengurutkan. Itu ada sorting namanya. Nah, salah satu sorting yang akan kita pelajari adalah mengenai bubble sort. Ya. Bagaimana cara kerja bubble sort supaya lebih memudahkan dalam hal penerapan dari bubble sort itu, kita akan coba untuk praktikan bagaimana cara bubble sort itu bekerja. Saya butuh 4 orang untuk simulasi ini, ya, untuk praktik ini. Kita coba di kelompok 1 aja deh, kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan ke depan, boleh sebelah sini, boleh juga di sebelah kanan saya. Silakan ke depan dulu. Bikin sub secara acak. Mau laki-laki di kanan, perempuan di kanan, silakan saja, nggak masalah ya. Oke, boleh. Cacat ya. Nah, di sini saya punya 4 kertas. Nah, saya lipat dulu deh supaya tidak terlihat. 4 kertas ini ada angkanya di belakangnya. Ya, di belakang kertas ini ada angka. Kalian nanti ambil secara random, ya kan? Nggak tahu nih angkanya berapa aja. Saya juga lupa angkanya berapa aja nih di dalam atau di kertas ini. Nanti kalian ambil 1 orang 1 angka, 1 kertas maksudnya yang ada angkanya. Kemudian nanti kalian tampilkan seperti ini. Jadi misalkan kalau kertas seperti ini, ambil seperti ini. Oke, paham ya? Itu dulu. Nanti setelah itu instruksi selanjutnya saya akan kasih tahu. Oke, supaya tertib, karena ini sudah acak mungkin dari mulai Anggara dulu ke sini, nanti kalau sudah ngambil kembali ke depan. Oke, silakan. Ambil 1. Oke. Kemudian Angga. Oke. Kemudian Revi. Apa-apa acak aja ini angkanya, nggak harus urutan juga. Oke, silakan kalian tampilkan ke teman-teman kalian. Waduh, jadi kayak tahanan gitu ya. Kayak tahanan lagi. Apa namanya, lagi ngasih tahu identitas. Oke. Ya, yang jelas Anggara agak di atas sedikit. Nah, kita akan menerapkan sorting dengan menggunakan bubble sort.
Secara definisi bahwa bubble sort itu adalah pengurutan dari mulai kecil ke besar dengan cara dia mengecek angka di sampingnya, di sebelah kirinya, apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil dari angka yang dia miliki. Pertanyaannya, cermati. Apakah angka Anggara lebih besar daripada angka Angga? Tidak. Ya. Karena tidak, maka posisinya tetap seperti ini. Tidak bergeser. Kemudian bagian yang siapa nih? Angga. Angga ngecek lagi ke yang sebelah kirinya. Yaitu siapa namanya? Revi. Apakah angka Angga lebih besar daripada angka Revi? Ya. Karena lebih besar maka Revi dan Angga bertukar posisi. Nah, oke. Selanjutnya Angga melihat lagi ke sebelah kirinya. Apakah angka dari Angga lebih besar daripada angkanya Hari? Ya. Maka posisinya digeser lagi. Nah, oke. Itu tahap ke-1. Selesai tahap 1. Apakah pengurutannya sudah dari terkecil ke besar, dari kiri ke kanan ini? Belum kan? Karena ini 6, ini 2, ini 8, ini 10. Maka langkah selanjutnya adalah Anggara lagi. Dia ngecek lagi. Apakah angka Anggara lebih besar daripada angka Revi? Ya. Maka posisinya menggeser. Oke. Setelah itu Anggara ngecek lagi. Apakah angka Anggara lebih besar daripada angka Hari? Ya. Posisinya seperti ini. Kita cek lagi. Ini adalah tahap yang kedua. Apakah tahap kedua sudah berurutan dari kecil ke besar? Ya. Apakah tahap kedua sudah berurutan dari kecil ke besar? Sudah kan? Karena di situ sudah 2, 6, 8, 10. Nah, cara yang kita praktekkan ini adalah yang dinamakan konsep sorting menggunakan bubble sort. Ya, bubble sort. Jadi dia ngecek satu persatu di pinggirnya, angkanya lebih besar nggak dari saya, lebih kecil nggak dari saya. Terus sehingga terjadilah urutan seperti ini dari yang tadinya urutannya acak. Sebelumnya kan di sini adalah Anggara, di sini adalah Angga, di sini adalah Revi, di sini adalah Hari. Ternyata setelah menggunakan bubble sort yang kita praktikkan menjadi Revi, Anggara, Hari dan Angga. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham silakan duduk kembali ya. Terima kasih ya. Kalian LKPD-nya seperti biasa karena saya sudah uploadkan di Google Classroom-nya, silakan kalian download LKPD-nya ya. Kemudian nanti kalau sudah di-download saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD. Sudah download? Sudah? Download di Google Classroom-nya. Sudah download? Sudah, oke ya. Kalau sudah download LKPD-nya, di sana ada variabel dengan nama variabelnya adalah variabel A, B, dan C. Variabel A, B, dan C ya. Oke. Kemudian di sana ada lagi variabel lagi. Variabel A sama dengan min 1. Maka echo bilangan ganjil 1 sampai dengan 100 adalah for ya ulangan. $i sama dengan 1, I kurang dari 100, I plus plus, kemudian $B sama dengan 2 ditambah $A. Kemudian tampilkan print kosong, kemudian tampilkan juga isi dari perhitungan antara 2 ditambah $A yang baris di bawah for. Nah, ini nih, yang baris di bawah for ini. Jadi yang ditampilkan itu adalah hasil perhitungan ini. Kemudian A sama dengan B. Nanti ini akan muncul keluar ya hasilnya seperti apa. Nah, tugas kalian adalah kalian bisa mengetik ulang source code ini. Kemudian setelah diketik ulang, kalian ikuti instruksi yang ada di sini bahwa bila nilai batas 100 dirubah menjadi 50, maka ketika program dijalankan outputnya akan seperti apa. Nah, nanti kalian tulis di lembar jawaban di bagian bawahnya. Sampai sini paham mengenai LKPD-nya? Oke, kalau paham, silakan kalian kerjakan LKPD-nya dari mulai sekarang. Oke, ya, hampir sudah pada beres semua ya. Ada nggak di sini yang mengalami kesulitan terkait
pengerjaan LKPD ini? Ada nggak? Yang saya ada yang error. Gimana ini cara? Oke. Ini Pak. Baik, apa itu errornya? Coba dibaca. Parse error, kemudian selanjutnya Sintak error. syntax error unexpected for. Nah, di sana expecting, kemudian lihat index.php online 5. Nah, coba dilihat di baris kelimanya. Nah, di sana kan syntax error unexpected. Berarti kalau unexpected itu ada sesuatu yang kurang atau yang di luar di luar aturan sintak yang ada di kode program PHP. Nah, caranya di sana kan ditentukan errornya bahwa di baris ke-5. Baris ke-5 itu kan ada for i sama dengan 1, kemudian i kurang dari 50, i plus plus. Itu sebetulnya kan kalau misalkan dilihat sudah benar. Kira-kira di baris keempat ada yang kurang nggak? Di sana sudah terlihat bahwa echo bilangan ganjil 1 sampai 50 adalah, nah di sana ada yang terlewat. Terlewatnya apa coba kira-kira? Titik koma. Jadi setiap sintak kode atau source code dari PHP itu selalu diakhiri dengan titik koma. Setelah titik koma, nah, itu baru selesai satu baris perintah. Begitu ya. Coba dijalankan lagi. Oke, muncul kan? Ya, jadi hati-hati memang ketika di pembuatan kode program, kalian harus teliti ya, bahwa setiap kode program itu adalah sensitif. Sebelum kalian menguploadkan LKPD-nya, saya minta deh 1 orang di antara 4 kelompok ini yang mau mencoba mempresentasikan mengenai LKPD yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Kira-kira kelompok siapa yang belum pernah menjawab atau pernah? Wih, emang benar sih emang kelompok itu ya. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, 3 udah, ya berarti sadar diri. Silakan kelompok 4 itu menjawab, mempresentasikan mengenai LKPD. Siapa nih? Lutfi. Silakan Lutfi, dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kode programnya, for inisialisasi awal 10, kemudian diulang sampai dengan lebih dari 1. Jika kondisinya terpenuhi terus, maka akan menampilkan tulisan belajar perulangan for. Nah, dari yang sudah dipresentasikan singkatnya dari kelompok 4 ini, memang pada intinya sudah benar ya seperti itu, bahwa ketika di batasnya dirubah, maka akan muncul bilangan ganjilnya juga berkurang. Kemudian juga untuk flowchart-nya sudah hampir benar ya, saya belum terlalu detail memeriksanya, nanti saya cek. Kemudian untuk yang kode programnya juga sama ya, bahwa memang kode program ini adalah untuk menampilkan perulangan tulisan belajar perulangan for ya. Nah, jadi sampai dengan kondisinya terpenuhi, dari inisialisasinya pertama kalinya adalah 10, kemudian sampai dengan looping lebih daripada 1, maka akan menampilkan terus si tulisan tersebut. Nah, konsep yang diberikan di dalam nomor 3 ini, kode program ini itu adalah konsep perulangan for dengan menggunakan decrement ya, dari besar ke kecil. Ada enggak yang bisa atau misalkan yang mau menyimpulkan ke pertemuan kita hari ini? Oke ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Jadi mungkin sekarang spesial aja deh untuk kelompok 2. Silakan Salman. Oke, gimana Salman kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Ya maaf Pak, sebelumnya izin menyimpulkan. Kesimpulan pertemuan ini yaitu kita membahas mengenai perulangan for. Jadi perulangan ini merupakan perulangan yang intervalnya sudah diketahui sebelumnya. Oke, ya betul. Bukan untuk Salman. Ya betul ya, bahwa pembelajaran kita hari ini adalah mengenai struktur kontrol perulangan for.
Jadi struktur kontrol perulangan for itu adalah struktur kontrol yang intervalnya sudah diketahui sebelumnya. Artinya iterasinya kita sudah mengetahui sebelumnya. Itu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan lakukan post test. Setelah kita tadi sudah melaksanakan pretest di awal, saya ingin mengetahui apakah materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, yang sudah kalian praktikkan dan sudah kalian kerjakan, itu bisa kalian pahami dengan baik ataukah tidak. Maka kalian kerjakan post testnya di handphone kalian saja, ya. Kalian ketikkan https kemudian bit.ly/posttest 1811, ya. Ingat, bit.ly/posttest 1811, ya. Nah, waktunya 5 menit. Silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Nah, ternyata di hasil post test kita, perhatikan ke sini semua. Dari pembelajaran kita hari ini, tadi itu hasil pretestnya ada berapa? 9 orang ya? 9 orang yang belum tuntas, dan sekarang setelah kita melaksanakan pembelajaran, alhamdulillah bahwa dari 15 siswa, 14 siswanya tuntas, dan masih ada 1 siswa yang belum tuntas. Nggak masalah ya. Mungkin nanti saya akan coba cek ini siswa yang tidak tuntasnya siapa, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran baiknya seperti apa untuk dia. Ya. Kemudian jangan lupa ya, karena ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini, sehingga kalian harus kembali membuka lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya sebagai persiapan kalian PAS di minggu depan. Kalian sebagai referensi untuk belajar, kalian bisa lihat di YouTube yang saya, ya. Di channel saya ada semua pembelajaran kita selama 1 semester ke belakang. Kemudian juga kalian bisa cari referensi lain di internet, di buku, ya, misalkan di buku algoritma dan pemrograman dasar, atau bisa juga kalian melihat di Google Book jika kalau misalkan kalian tidak mempunyai buku mengenai algoritma dan pemrograman, ya. Kalian bisa lihat di sana. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kalian pulang, tetap hati-hati ya, jaga kesehatannya. Kemudian juga setelah pulang dari sini kalian langsung pulang. Ingat, langsung pulang, tidak mampir kemana dulu, ya. Langsung pulang ke rumah, jangan sampai nanti ada informasi ke sekolah bahwa kalian masih berkeliaran baik itu di alun-alun maupun berkeliaran di pasar dan lain sebagainya. Persiapkan dari sekarang, jaga kesehatannya, kemudian jaga kuotanya jangan sampai habis, ya. Kemudian juga jaga HP-nya jangan sampai hilang atau misalkan rusak dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya harus benar-benar siap untuk melaksanakan PAS nanti, ya. Ingat, jangan sampai kalian salah pilih. Ketika kalian belajar percabangan dulu, ya, bukan perulangan, percabangan dulu, bahwa setiap hidup kalian itu selalu diselimuti dengan pilihan, ya. Pilihlah pilihan yang tepat, pilihlah pilihan yang baik, supaya nanti itu akan menyelamatkan kalian untuk setiap langkah kehidupan kalian. Ya. Paham sampai sini? Ya, kalau paham, pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti sebelum kalian pulang dirapikan lagi tempat duduknya, kemudian komputernya dirapikan, dan sekarang silakan KM untuk pimpin doa pulang. Siap, gerak. Sebelum pulang, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.